wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia yang kalian tunggu-tunggu di penghujung tahun ini kawan. Kejuaraan dunia Rapid dan Blitz yang digelar di kota New York, Amerika Serikat. Siapa jagoan kalian kali ini? Magnus Carlsen lagi kah? Magnus lagi. Ya, apa boleh buat ya? Kita hidup di eranya Magnus. Kita melihat gaya permainan Magnus yang sulit ditandingi oleh pemain-pemain hebat lainnya saat ini kawan. Positioning, langkah presisi tidak bisa menandingi langkah-langkah Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sudah 5 kali menjadi juara dunia Rapid. Sudah 7 kali menjadi juara dunia Blitz. Sudah tidak ada lawan kawan. Baik dalam permainan klasikal, Rapid, Blitz. Nggak ada obat kambing satu ini, Magnus Carlsen. Tapi Magnus kawan, di kejuaraan dunia Rapid tahun ini, di hari pertamanya tadi subuh kawan, Magnus ini belum terlihat panas. Nah, saat admin sedang rekaman masih berlangsung game keempat. Dan Magnus kawan mengawali 3 game pertamanya kurang panas. Sempat ditahan remis oleh Awonder Liang. Baru bisa menang pada game kedua terhadap Grandmaster 2500 kawan. Ditahan imbang lagi oleh Grandmaster 2400. Ada apa dengan Magnus kawan? Coba lihat, dia mendapatkan kesulitan pada 3 game pertamanya. Nah, di game keempat dia menghadapi Alexander Simanov, pemain senior ya. Sementara sampai game yang sudah dimainkan oleh para pemain sampai game ketiga, berikut inilah posisi klasemennya sementara kawan. Untuk informasi yang lain mengenai schedule atau apalah kawan di turnamen ini, kalian bisa kunjungi chess.com seperti biasa ataupun website resminya, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalau kita lihat sampai babak ketiga kan, di sini ada Volodar Musin dan pemain-pemain yang lain sampai posisi ke-8 mendapatkan 3 kemenangan berturut-turut. Anies Kiri juga masih 3 poin dia dapat kawan. Bang, apakah ada pemain Indonesia yang bermain di sini bang? Saya lihat tidak ada kawan untuk kategori opennya. 180 pemain pria, tidak ada pemain Indonesia. Saya lihat tadi tidak ada bendera Indonesia di sini. Tidak ada kawan. Terus di kategori wanita apakah ada bang? Ya, untuk kategori wanitanya ada 1 pemain kita yang berlaga di event ini kawan. Siapa dia kalau bukan Iren Kharsma Sukandar. Mengawali turnamen ini cukup bagus kawan. 3 game pertamanya dia memetik. Maksud saya 2 game pertamanya dia memetik kemenangan kawan. Baru terhenti pada game ketiga menahan remis juara dunia Juan Jun. Luar biasa Iren Kharsma Sukandar. Tapi sementara kita tidak ulas kawan. Saya coba simpan untuk nanti siang atau untuk nanti sore game antara Iren versus Juan Jun ini kawan. Ya, hanya ada 1 pemain kita saja yang berlaga di event ini, yaitu pecatur andalan kita, kebanggaan kita, Iren Kharsma Sukandar. Dan untuk mengawali video Rapid dan Blitz ini, saya ingin otak-atik permainan Dani Dubov terlebih dahulu kawan. Selain Magnus Carlsen, ya, Dani Dubov ini adalah pecatur idola masyarakat Indonesia. Pemain-pemain pos ronda suka dengan Dani Dubov. Dan admin pilih game kedua dari permainan Dani Dubov menghadapi Grandmaster India Arvind Chidambaran kawan. Di game pertamanya Dubov menang. Ini adalah game keduanya. Game ketiga Dubov bermain remis. Dubov mengawali dengan pion D4, Arvind pion D5, pion C4, Queen's Gambit, ditolak dengan pion E6, kuda F3, kuda F6, dan Katalan dimainkan oleh Dani Dubov dengan pion G3. Settingan kesukaan, settingan Viacinto kawan. Nah, umumnya untuk melawan Katalan jalur utama gajah E7, atau membuka Katalan sekalian, pion dipukul pion C4, opsi kedua, atau opsi ketiga gajah B4. Arvind bermain dengan jalur sampingan. Jarang hitam bermain dengan pion H6 ini kawan. Ada beberapa, hanya ratusan saja, tidak ribuan. 250-an game bermain dengan pion H6 ini. Kita masuk ke teritori pembukaan Katalan di jalur sampingan sekarang. Gajah G2. Kemudian di sini gajah D6, tidak lagi ke peta E7, gajah D6. Rokade. Kemudian pion B3, lanjut Dubov. Support pion C4-nya, berikan tempat bagi gajah untuk berkembang. Kuda C6, gajah B2, pion B6, kuda B ke D2, lanjut Dubov. Melanjutkan pengembangan secepat mungkin, berkembang ke peta D2 tetap untuk support peta E4, untuk dukungan pertarungan nanti kawan.
tidak menutup jalur diagonal gelap ya ke petak C3 dan dupop. Dan ada satu langkah yang paling banyak diambil oleh hitam di posisi ini, kembangkan gajah B7. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang remis. Tapi Arafin memilih dengan benteng B8-nya kawan. Dan ini adalah langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-9 dalam pembukaan Catalan Opening. Menghindari diagonal terang panjang untuk dukungan pertarungan di lajur B, dupop dengan benteng C1. Dan masih untuk kembangkan gajah ke B7 merupakan opsi standar kawan. Langkah yang cukup normal buat hitam. Tapi Arafin langsung membuka permainan dengan pion D pukul pion C4. Memberikan tempo kesempatan bagi dupop bermain dengan pion-pion pusatnya kawan. Pion E4 dupop dorong dan persiapan garbuan bagi gajah kuda. Kesalahan hitam tadi kawan. Menyerahkan kontrol petak pusat. Gajah mundur ke E7. Tidak bisa dorong pion ya. Terlalu kuat sekarang kontrol petak E5 dari putih. Gajah mundur untuk menghindari tempo garbuan. Dan coba lihat, pion B pukul pion C4. 3 pion dupop menguasai petak pusat baris kelima kawan. Sudah sangat jelas memberikan kontrol petak pusat bagi putih. Kuda B4 serang pion, ada menteri B3. Sekarang pion C5 kawan, mengkonter petak pusat lagi. Langkah kesalahan kembali. Pion A5 langkah kuat kawan, atau kuda ke D7. Oke, counter petak pusat kawan. Dupop menolaknya dengan pion A3 terlebih dahulu setelah kuda mundur ke C6 dan dupop dorong maju pion D5 menantang pertukaran pion pusat. Kuda ke A5 terlebih dahulu, menteri mundur ke C2 baru pion E pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Apa yang menjadi pembeda jika menggunakan pion E? Memang yang terkuat di sini kawan. Dupop ingin dua pionnya untuk menyerang petak pusat kawan. Dorong pion E, dorong pion D. Kalau menggunakan pion E, memang kita bisa menghentikan satu pion hitam kawan. Cuma kurang kuat kawan. Kurang apa? Dukungan pion di lajur-lajur yang terbuka penuh ini. Lajur E, lajur D kawan. Langkah terbaik, pilihan terbaik diambil oleh Dani Dupop dengan pion C. Ambil balik pion D5, benteng E8. Lanjut Arafin di sini. Nah, di sini langkah kuat buat putih, geser benteng FE1 untuk support pion di lajur E. Memilih dengan langkah benteng FD1. Juga ada opsi seperti ini kawan. Korban pion. Gajah akan mundur, tidak akan berani ambil. Baik dengan menteri, dengan gajah tidak berani ambil karena ada garbuan kawan. Ya, jadi mundur dia akan ke petak F8 dan coba lihat. Ini sangat kuat juga, sangat kuat. Mungkin kuda D7, coba lihat. Dengan variasi ini membuat para perwira hitam mundur pasif di belakang. Dupop memilih dengan langkah benteng FD1 terlebih dahulu. Nah, gajah F8 mundur kawan, menghindari tempo ya. Dan Dupop melanjutkan dengan langkah pion E5 sekarang. Kuda mundur ke H7. Tidak berani caplok pion D5. Kenapa? Karena ada langkah kuda ke E4. Coba lihat. Dalam posisi kena pin. Backup dengan gajah. Ada kuda ke C3. Memberikan tekanan terus kawan bagi kuda ini. Apakah salah satu benteng diangkat? Nanti dobling di lajur D ini kawan. Ya simple. Sikat. Ambil balik. Kemudian apa? Ada taktik seperti ini. Benteng sikat balik terlebih dahulu, ancam menteri. Kalau ambil kawan, maka kuda bisa ke G5. Discover dan ancaman skakmat. Ancaman skakmat bisa terjadi. Oleh karena itu, hitam tidak berani ambil kuda D5 ini. Mundur ke petak H7. Sekarang kuda E4. Lanjut dupop, buka akses benteng menjaga pionnya dan mulai mendekati arah pertahanan hitam kawan. Ada gajah G4. Di sini pion H3, gajah mundur ke H5, dorong lagi, gajah mundur ke G6, kuda dalam posisi kena pin kawan. Tapi sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya untuk menekan kuda ini. Di sini dorong maju pion E6, dupop. Menantang pertukaran untuk membuka diagonal-diagonal serang kawan. Posisi gajah gelapnya cukup bagus di diagonal gelap panjang. Tinggal bagaimana bisa reposisi gajah Viacentonya untuk membantu penyerangan di sisi raja kawan. Tapi kudanya juga sudah sangat efektif. Pion pukul, ambil balik. Di sini menteri geser kawan, mendapatkan discover dari benteng untuk menekan pion di sini. Dupop melangkah kuda ke E5, ancam gajah. Nah, sudah saatnya kuda ini disikat dari tadi.
Dari tadi kuda ini harusnya juga disikat kawan. Saat di sini tadi, ini juga ada opsi untuk sikat kuda langsung. Tapi memilih membuka permainan Menteri J8. Kuda E5, sudah saatnya caplok. Memilih ambil pion dengan benteng, backup gajah. Dupop caplok gajah G6, ambil balik oleh benteng dan kuda G3. Benteng tidak mempunyai tempat yang bagus kawan. Ke sini ada gajah. Ke sini ada benteng. Apakah kalian mau menantang pertukaran benteng di sini kawan? Sikat, ambil balik, gajah aktif. Nah, gajah ke D5 sekat. Mojok, coba lihat dalam posisi yang kurang bagus ya. Korbankan, bisa jadi ambil dan kalian bisa melangkah kuda H5 sampai di sini. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Coba lihat, Menteri gajah kawan dalam posisi serang yang cukup bagus. Kuda. Oke, di sini memilih dengan langkah benteng ke E6. Tapi kena tusukan, kena pin dari gajah D5. Backup dengan kuda G5. Ada Menteri F5, terus menekan benteng kawan. Benteng B7, kalau sekarang gajah ini ambil benteng, ancam Menteri kawan, ambil balik. Ya, masih apa ya? Masih unggul sih. Mungkin di sini ada pion, ganggu kuda kawan supaya tidak ada backup pada benteng. Repotnya di sini skak, masih bisa melarikan diri ya. Oke, tahan diri, Dupop tetap pressure benteng ini. Keluarkan benteng E1, ada benteng E7, sikat, ambil balik dengan kuda kawan. Nah, di sini setelah benteng E1 dari Dupop, Arafin menyerah. Karena jelas kawan, hitam akan kehilangan satu perwira lagi ya. Tak perlu kita otak-atik. Kalau ada benteng ke F7 serang Menteri di sini kawan, tetap ya. Posisi benteng tetap dalam posisi kondisi kena pin. Tak perlu kita otak-atik lagi, jelas di sini putih akan unggul satu perwira. Dan akurasi Dupop di game ini sebesar 92,2%, lawannya 80,5%. Kita lanjut game berikutnya dari permainannya Alireza Firoza. Saya pilih pada game ketiga. Alireza Firoza menang pada game pertama, kalah pada game kedua, dan ini adalah game ketiga Alireza menghadapi Lee Tuan Min asal Vietnam. Alireza pegang hitam, Lee Tuan Min mengawali dengan pion G4, ada kuda F6, pion C4, ada pion E6, kuda F3 anti Nimso, dan di sini pion D5. Kuda C3 ada gajah B4, Ragozin Defense dimainkan oleh Alireza Firoza. Nah, Menteri A4 skak keluar. Tentu kuda C6, blokade sekaligus melindungi gajah. Pilihan utamanya adalah gajah G5 kawan, sama-sama memberikan pressure bagi kuda masing-masing. Kalau dari hitam ini adalah absolute pin, kuda ilegal kalau bergerak, sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau di sini relatif pin, kuda hitam masih bisa bergerak, cuma resikonya kehilangan menteri. Saya rasa kalian lebih sayang pada menteri ketimbang raja ya. Ya nggak gitu ya, raja harus tetap dilindungi. Dia menjadi buah yang mempunyai prioritas tinggi untuk dilindungi. Menteri A4 skak, blokade dengan kuda C6 sekaligus lindungi gajah B4. Pion E3 terlebih dahulu, rokade Alireza, menteri mundur ke C2, dan pion B6. Lanjut Alireza, keluarkan gajah terangnya kawan, mungkin ke peta A6. Gajah D2 blokade pin, gajah B7 ternyata dipilih oleh Alireza. Setelah pion A3, gajah mundur taik ke peta D6 oleh Alireza. Benteng C1 kawan, harus berhati-hati ya. Ada taktik seperti ini nanti. Nah, pion A3 di sini. Lanjut Alireza. Gajah E2. Melanjutkan pengembangan untuk mempercepat bisa rokade. Ada taktik juga seperti ini kawan. Dorong maju pion ini ke C5. Pion pukul, ambil balik oleh gajah. Kuda sikat pion D5 di sini kawan. Tapi memilih dengan langkah gajah E2 terlebih dahulu. Alireza dengan pion H6-nya. Rokade Lee Tuan Min. Dan Alireza dengan benteng E8. Pion H3 kontrol peta G4. Dan Alireza membuka permainan dengan pion D pukul pion C4. Gajah ambil balik kawan, kemudian ada pion E5 tantang Alireza, malah membuka akses bagi gajah terang kawan, menantang pertukaran. Harapannya jika diterima menggunakan pion, mungkin menggunakan kuda terlebih dahulu kan, bukan pilihan terbaik juga untuk meladeni permainan hitam semacam ini kawan.
Karena posisi gajah-gajah hitam ini cukup bagus pada diagonal serang yang langsung mengarah ke jantung pertahanan Raja Putih. Kurang bagus untuk meladeni permainan hitam seperti ini, jadi langkah terbaik dipilih oleh Lituan Min untuk mendapatkan ruang ganggu kuda. Kuda mundur ke D7, lanjut Alireza, sekarang pion E4, menutup permainan petak pusat, tidak memberikan kesempatan bagi gajah-gajah sniper hitam. Dia mempunyai ruang di sini juga buat gajahnya, kawan. Setelah mendorong pion maju pion E4 ini. Nah, pion B5 terlebih dahulu, gajah mundur ke A2 dan Alireza langsung reposisi gajahnya, kawan. Gajah C8, Lituan melangkah kuda ke E2 untuk menekan lajur C, kawan. Di sini ada gajah D7, ada gajah D7. Agak pelat admin kalau ngomong. Oke, lanjut kawan, kuda G3, lanjut Lituan Min. Di sini kuda G6, lanjut Alireza. Lituan Min geser benteng FE1 untuk perkuat posisi petak E4-nya, kawan. Nah, ada pion A5. Permainan petak pusat tertutup, kawan. Apa boleh buat? Bermain di sisi-sisi. Sayap menteri, sayap raja. Kuda F5, kuda yang cukup mengganggu, kawan. Langsung disikat, pilihan terbaik. Ambil balik. Kuda ke F4, sikat juga oleh Lituan Min. Ambil balik. Di sini menteri D3. Menyerang pion. Ada menteri D7, jaga pion. Juga pressure pion di sini. Kuda ke D4, kawan, pressure pion di sini. Dorong maju, diadu, pukul. Ambil balik dengan gajah, kawan. Ancam benteng dan menguasai peta E1, tidak memberikan kesempatan benteng angkat dobling, kawan. Benteng E D1. Kemudian di sini benteng E4. Kenapa tidak dicaplok saja ya? Pion ini ya ke sini, kawan. Bahaya sekali. Kalau kuda ini lompat ya tetap ya rugi ya. Pukul, ambil balik, rugi ya. Rugi. Jadi benteng angkat ke E4. Menteri F3, kawan. Kemudian benteng dobling di lajur E. Sudah cukup kuat benteng hitam di lajur E. Gajah B1 serang benteng. Benteng mundur dan gajah mundur lagi, pertahankan posisi pion. Kuda ke E4, menteri ambil pion F4. Kemudian gajah mundur ke D6 untuk menepati diagonal, persiapan discover pada menteri, kawan. Di sini geser ke G4, terburu-buru, terprovokasi Lituan Min. Gajah C4, kawan, disusul dengan pion B3, opsi terkuat. Tapi memilih dengan menteri geser ke G4 dan tidak mampu dimanfaatkan oleh Alireza. Alireza terburu-buru dengan menteri ke-4 serang gajah. Langkah kuatnya, kawan, di sini ada opsi kuda ke F6 atau membuat langkah pengorbanan. Ini opsi kedua. Yang kuat kuda ke F6. Apa maksudnya? Tempo ancam menteri dan kembali buka akses bagi bentengnya di lajur E ini, kawan, menuju peta E1. Kalau geser, kawan, menteri ke peta H4, baru menteri ke-4, kawan. Bisa untuk ancam gajah. Kalau gajah B3, ke sini saja. Dan coba lihat, kawan. Coba lihat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Langsung menteri A4, gajah C4. Kemudian kuda F6. Kita menemui pola yang sama, urutan berbeda, kawan. Kalau Stockfish menyukai dengan langkah menteri ke B4, kawan. Sampai memilih kuda F6 dan pion B3 sudah saatnya. Saling ancam menteri. Saling ancam menteri. Opsi terkuat, menteri B4, baru menteri mundur ke F3. Tapi terburu-buru dengan langkah menteri ke peta F3, kawan. Nah, silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah ciamik dari Alireza, langkah terbaik buat hitam untuk memanfaatkan blunder menteri F3. Oke, apakah kalian sudah siap, kawan? Alireza buat langkah pengorbanan. Menteri sikat gajah C4. Ditolak tidak berani. Kuda C6. Menteri ambil benteng C1. Lanjut Alireza. Tidak berani. Kuda ambil benteng E5. Apa konsekuensinya jika menteri ambil gajah ini diambil balik oleh benteng? Konsekuensinya tidak ada lagi
backup kontrol baris belakang. Cuma ada satu perwira. Benteng meluncur sikat. Dan coba lihat. Inilah kawan, kekuatan sniper inilah yang menjadi ancaman utama skakmat. Sama seperti tadi ya, saat kuda lompat ke petak J5, menteri ambil benteng kawan. Kalau diambil balik, tentu di sini ancamannya ya. Jadi kuda ambil benteng E5 terlebih dahulu dan menteri ambil pion B2. Lanjut alih desa. Tekan kuda, kuda ke J4 kawan, dan menteri B4 membuat Lee Tuan Min menyerah. Menyerah karena kalah jumlah perwira. Tak perlu kita otak-atik lagi. Ancaman skakmat masih jauh kawan. Coba lihat ada pion yang sangat bebas. Menang perwira, tak perlu kita lanjut lagi. Oke, itulah kawan 2 game pembuka ya untuk video pagi ini. Gamenya Dani Dubov dan gamenya Alireza Safirosa. Kita tunggu game kekalahan Magnus saja ya untuk kita ulas dari permainan Magnus atau game kemenangan Magnus yang lain. Dan nanti siang coba admin ulas ya permainan Iren Karisma Sukandar. Coba kita cover sebanyak mungkin game-game yang ada di turnamen ini. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan jejak seperti biasa, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.